Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Fatmawati Mustaqim, Yuliana, Nikoma Ratnasari, Erlinda Wulandari, Nurul Mutiasi, Ristanti Adelia, dan Nur Halisa Rustam akan mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Development of a Smart Packaging for the Monitoring of Fish Spoilage oleh Alexis Beckwith dan kawan-kawan. Saya Nurul Mutiasi akan mempresentasikan terkait latar belakang. Potensi dari smart packaging memiliki pengaruh yang cukup luas bagi perkembangan teknologi. Salah satunya yaitu keamanan pangan. Kehadiran smart packaging memberikan dampak positif dalam industri pangan, salah satunya dalam industri perikanan. Penggunaan smart packaging digunakan untuk mengevaluasi kesegaran ikan dan produk hasil laut. Hal ini disebabkan karena jika penanganan yang kurang tepat, maka akan terjadi perubahan fisik maupun kimia yang terjadi pada ikan segar setelah ditangkap dan selama proses distribusi ke konsumen. Salah satu konsep penerapan smart packaging ini adalah pengembangan indikator warna untuk menguji kesegaran ikan dalam bentuk sensor sampel yang akan memantau pembusuk produk ikan dan makanan laut. Senyawa volatil amina seperti trimetilamin, amonia, dan dimetilamin berkontribusi dalam pembentukan total volatil basic nitrogen atau TVBN, di mana TVBN ini merupakan senyawa yang memberikan bau pada ikan. Kadar TVBN ini akan meningkat seiring berjalannya waktu setelah dilakukan pemanenan akibat adanya proses metabolisme oleh bakteri. Seringkali selama penyimpanan, kelompok bakteri spesifik atau yang dikenal sebagai organisme pembusuk spesifik seperti Pseudomonas dan Siwanella putrescens akan tumbuh lebih banyak dibandingkan mikroba lain yang akan menyebabkan perubahan kimia. Menggunakan sensor pH yang diusulkan dalam korelasi dengan pencatatan suhu dapat membantu mengidentifikasi pola kondisi penyimpanan ikan yang kasar. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menyelidiki respon dari berbagai variasi ikan kod yang tertangkap pada waktu yang berbeda, namun pada tahun yang sama, dan mungkin di tempat pengambilan ikan yang berbeda, serta dengan spesies ikan yang baru. Selanjutnya, tahap persiapan indikator yang terdiri dari 4 bagian. Pertama, bintik-bintik sensor disiapkan untuk dimasukkan ke dalam larutan matriks polimer. Pewarna sensitif pH yang terpilih misalnya BCG, yang kemudian dilapisi spin pada 1000, 2000, dan 3000 rpm ke cakram media PET bening secara optikal. Selanjutnya, kalau tidak, sensor dapat diubah dengan menggunakan pipet otomatis dan hanya menyimpan 3-5 mikroliter di dalam serangkaian cincin kertas berperekat pada substrat PET yang sama. Cakram PET dibiarkan semalaman dalam gelap hingga kering. Setelah itu, masing-masing cakram berdiameter 5 mm dilubangi dengan lubang pembolong. Metode ini sangat mudah ditemukan. Selanjutnya, sebuah membran permeable gas hidrofobik ditambahkan untuk melindungi permukaan yang dilapisi sensor kelembaban berlebih sambil memungkinkan senyawa gas untuk lewat. PET bening secara optik memungkinkan pengukuran reflektansi difus yang dibuat dari sensor belakang, misalnya dari samping tidak mengenai sampel. Selanjutnya, metode bromescrol hijau atau BCG atau garam natrium selulosa acetate sekitar 30.000 gram per mol dan semua amonium garam bromida yang digunakan dalam penelitian ini seperti oktadesil trimetil amonium bromida, tetraheksil amonium bromida, tetraoktil amonium bromida atau setil trimetil amonium bromida diperoleh dari Sigma Aldrich Dublin Irlandia, dibutil sebeset DBP dan nitropenil ositil ether NPOE diperoleh dari Fluka Chemical Dublin Irlandia, dan lembaran polyethylene terephthalate PET 175 mikron grade yang bening secara optik diperoleh dari HIVI Industrial Film Ltd Dublin Irlandia. Metode ini dapat dilihat pada gambar di samping yang misalnya
sampel ikan dimasukkan dalam satu wadah. Wadah ini terdiri dari sensor face down inside well, wet filter paper as background, ada optical scanner measurement, ada cap containing fish sample. Di sini kita akan melihat bagaimana smart packaging ini dapat mencegah terjadinya kerusakan pada ikan. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas mengenai prinsip pengujian. Nah, indikator ini memiliki prinsip kerja sebagai kolorimetri atau perbandingan warna. Ketika ikan rusak, ikan akan melepas berbagai amina volatil dasar yang dapat ditangkap atau dideteksi melalui sensor penunjuk pH yang dipantau menggunakan kolorimetri tersebut. Di mana dalam kondisi tertentu, baik asam maupun basa, ia akan mengalami perubahan warna. Dapat dilihat pada gambar di atas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas parameter analisa. Parameter analisa pada jurnal kami itu ada 3. Yang pertama itu ketebalan film, yaitu sampel jaringan replikasi dikeluarkan dari codet dan dibiarkan rusak, di mana perbedaan respons antara sensor dengan berbagai ketebalan diuji. Respons dipantau dengan kolometer reflektansi. Nah, yang kedua itu uji pembusukan ikan. Nah, di dalam uji pembusukan ikan ini, pengujian ini dilakukan dengan menggunakan ikan yang masih segar. Sensor BCG yang digunakan akan menampilkan perubahan warna dari kuning menjadi biru. Dapat dilihat secara langsung dengan menggunakan mata. Yang ketiga itu analisa mikroba sampel ikan cod. Hitungan TVC ditentukan menggunakan metode pour plate pada jumlah plat agar. Spread plate yang digunakan pada basis agar dengan suplemen selektif CFC untuk diberikan jumlah pseudomo. Hasilnya berkolerasi dengan respons sensor. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya. Nah, bisa kita lihat bahwa pada gambar di atas itu menunjukkan adanya efek garam amonium bromida terhadap pencucian BCG. Nah, tetraostil amonium bromida mengurangi pencucian oleh 82% dan dipilih untuk percobaan pembusukan ikan. Nah, diharapkan bahwa jumlah pencucian akan menurun secara signifikan mengingat ukuran sensor yang sebenarnya berdiameter 5 mm dan adanya membran gas permeable yang akan bertindak sebagai penghalang terhadap kabut kondensasi dan mencegah titik sensor untuk kontak langsung dengan produk dalam kemasan. Pencucian awal dapat membersihkan membran penginderaan dari semua kelebihan unbody pada permukaan. Nah, di sini tidak ada sisa pencucian yang terlihat di seluruh bagian ikan. Kemudian, pada gambar kedua itu menunjukkan bahwa tingkat perubahan warna sensor dari berbagai ketebalan. Nah, dari ketiga sensor dengan ketebalan yang berbeda-beda pada waktu yang sama, yaitu 18 jam pertama, tidak ada perubahan warna terdeteksi oleh kolorimeter reflektansi. Nah, setelah itu, sensor terus berubah warna dari kuning ke biru 20 sampai 38 jam. Namun, sensor yang paling tebal yang dilapisi 1000 rpm menunjukkan sinyal yang lebih tinggi daripada yang dilapisi pada 2000 atau 3000 rpm dan perubahan warna yang lebih intens terlihat dengan mata telanjang memungkinkan kenampakan yang lebih baik ketika terjadinya pembusukan. Nah, ketebalan ini dipilih untuk percobaan pembusukan ikan berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis mikroba pada sampel ikan kod. Pada gambar yang telah tertera pada slide, menunjukkan bahwa jumlah total viable count atau TVC perlahan-lahan meningkat dari sekitar 10⁴ koloniform unit per gram pada 10 jam pertama dan terus meningkat pada 18 jam.
sekitar 10 pangkat 7 koloniform unit per gram. Hal ini juga bertepatan dengan timbulnya perubahan warna pada sensor, yaitu sekitar 14-24 jam. Pada gambar tersebut menunjukkan adanya perubahan level total volatile base nitrogen yang dipantau oleh sensor warna pada pembusukan ikan kod di suhu kamar. Pada 14 jam pertama, tidak ada perubahan warna yang terdeteksi oleh kolorimeter, tetapi pada jam ke-16-18 terdapat peningkatan warna. Sensor secara bertahap mengubah warna dari kuning ke hijau, kemudian menjadi biru dalam waktu sekitar 43 jam, di mana tidak ada perubahan warna lebih lanjut yang diamati. Hal ini juga terjadi pada sampel ikan kapur sirih yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya telah dibahas mengenai hasil analisis mikroba pada sampel ikan kod. Nah, di sini saya akan membahas mengenai hasil analisis mikroba pada sampel ikan kapur sirih. Pada slide terdapat gambar yang menunjukkan data korelasi antara respons sensor dan populasi bakteri atau TVC. Jumlah TVC di sini mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu. Dapat dilihat pada gambar, di 10 jam pertama jumlah TVC sekitar 10 pangkat 4 koloniform unit per gram, dan pada 18 jam meningkat menjadi 10 pangkat 7 koloniform unit per gram. Hal ini bertepatan dengan timbulnya perubahan warna pada sensor, yang menunjukkan bahwa sensor ini dapat mendeteksi adanya pembusukan pada ikan kapur sirih. Semakin tingginya populasi yang terdapat pada sampel, menunjukkan perubahan warna yang juga semakin meningkat dari kuning ke hijau. Hal ini dikarenakan pembusukan juga yang semakin tinggi. Hasil yang diperoleh konsisten dengan penelitian sebelumnya, yang dimana jumlah Pseudomonas tidak melebihi 80% dari jumlah TVC. Baik, berdasarkan presentasi yang kelompok kami lakukan, kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu yang pertama, sensor kolorimetri ini berpotensi untuk dikembangkan dalam penentuan masa simpan produk, sehingga sensor ini dapat menunjang jaminan mutu dari suatu produk pangan. Yang kedua, sensor ini dapat mendeteksi senyawa pembusuk yang ada pada ikan, yang dimana ditunjukkan dengan prinsip kolorimetri atau perubahan warna. Terdapat korelasi antara respons sensor dengan pola pertumbuhan bakteri di dalam sampel, baik itu ikan kod maupun ikan kapur sirih. Respons sensor juga dinilai pada suhu dingin dan menunjukkan bahwa populasi bakteri dan aktivitas bakteri dipengaruhi oleh suhu. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.